الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على. Yang saya muliakan para hadirin dan hadirat jamaah musholah Darul Hijrah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut mengkaji ilmu fikih tentang pembahasan perbedaan salat laki-laki dan perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umuri takhalifu fiha al-mir'atu ar-rijla fi salati wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi wal mar'atu takhalifu ar-rajula fi khamsati asya' farrajulu yujaf ay yarfa'u mirfaqaihi an janbayhi wa yuqalu ay yarfa'u batnuhu an fakhidaihi fi ar-ruku'i wa sujudi wa yajharu fi mawadi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi mawadi'ihi idza nabahu asabi'u syai'un fi salati sabaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, ianya Allah lagi Maha Penyayang. Fasal ini satu pembahasan fi umuri takhalifu fiha, pada menjelaskan urusan yang membedakan antara sholat laki-laki dan juga sholat perempuan. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi, kemudian Tunggu musannif mengatakan wal mar'atu takhalifu rijlu fi khamsati asya', perempuan berbeda sholatnya dengan laki-laki itu ada 5 keadaan. Ada lima keadaan. Jadi berbeda sholat perempuan dan laki-laki itu terdapat di 5 keadaan. Farrajulu yujafu ayyarfa'u mirfaqaihi an janabaihi, laki-laki itu ketika sholat dia mengangkat kedua tangannya akan kedua sikunya daripada pinggir atau sisi lambungnya. Mengangkat, nah mengangkat ini kan kiri nih, di lambung nih, lambung kanan dan lambung kiri. Kalau laki-laki ketika takbir itu diangkat, nah begini, Allahu Akbar. Kalau perempuan tidak diangkat ya, cukup begini aja ya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena perempuan itu dia pakai mukena. Jadi kalau dia diangkat, nanti takutnya nampak auratnya. Kalau nampak auratnya ketika sholat, maka sholatnya batal. Itu satu alasan syar'inya. Yang kedua, itu membedakan antara takbir laki-laki dan takbir perempuan. Wa yuqalu, dikatakan pula mengangkat ianya laki-laki akan tangannya ketika akan perutnya daripada pahanya ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi ada pas kita rukuk tuh laki-laki rukuk Allahu Akbar. Jadi pas rukuk itu antara paha dengan perut itu tidak boleh nempel. Itu bedanya. Kalau perempuan nempel, dia nempel begini dia kayak rapat sekali ya. Kalau laki-laki ya begini dia. Nah laki-laki kan begini.
Kalau perempuan dia begini, agak dempet antara ininya dengan ininya. Di depan nanti ada dijelaskan. Kemudian laki-laki dia membesarkan suara di sholat yang wajib dibesarkan, bukan wajib. Yang sholatnya dianjurkan untuk besarkan suara, seperti sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Ini dianjurkan besar suara. Besar suara itu zihar. Ya, beda zihar dengan rafa. Kalau rafa itu nih pakai mic. Pakai mic itu ibaratnya kalau dalam kita itu rafa, bukan zihar. Zihar itu bukan begini. Zihar itu begini. Tanpa mic. Orang dulu kalau azan itu tanpa mic. Imam pun tanpa mic. Cuman boleh nggak pakai mic? Boleh. Tapi ibaratnya bukan zihar, rafa, karena suaranya besar melengking keluar. Kalau pakai mic, makanya diibaratkan rafa, bukan zihar. Kalau zihar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu di sekitar sini aja. Tapi kalau rafa, Bismillahirrahmanirrahim, sampai keluar musola pun terdengar. Itu rafa namanya. Kalau zihar tidak pakai ini, cuma sekedar suara imam terdengar sama makmum, baik laki-laki maupun perempuan, itu zihar. Kalau sir cukup dengar diri sendiri. Jadi ada 3 tuh, zihar, sir, sama rafa. Paham ya bedanya ya? Kemudian laki-laki berbeda dengan perempuan dalam sholat. Ketika ada sholat laki-laki yang lupa, maka laki-laki itu mengucapkan tasbih. Ini kejadian ketika sholat jamaah, sholat berjamaah. Jadi imam itu lupa, kadang-kadang dia lupa rukun ataupun sunnah, baik itu sunnah ab'ad ataupun sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan, yang diperhatikan, seperti kunut subuh dan juga duduk tahiyat awal, dan juga membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat awal. Itu sunnah ab'ad. Sedangkan sunnah hayat itu banyak, termasuk takbiratul intiqal, itu sunnah hayat, dan mengucapkan tasbih ketika ruku, i'tidal, sujud, itu sunnah hayat, dan istirahat juga termasuk sunnah hayat. Maka apabila seorang imam itu lupa ataupun tidak teringat dia melakukan rukun ataupun sunnah, maka dia itu diingatkan oleh makmum yang laki-laki dengan mengucapkan tasbih. Tasbih ucapannya bagaimana? Subhanallah. Maka fayaqulu subhanallah bi qasdi dzikri. Jadi pas mengucap subhanallah ini Bapak Ibu sekalian, itu ada niatnya. Bukan asal ucap subhanallah aja. Perhatikan. Maka ketika orang laki-laki itu pengen atau ingin mengingatkan imam yang lupa, dia asal itu ada pada dia niat zikir. Jadi pasti mengucapkan subhanallah, zikir. Pasti yang mengucap itu zikir. Karena makna niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kita membayangkan sesuatu menyertai dengan perbuatan. Itu makna niat. Paham ya? Pas kita mengucap langsung kita masukkan niat zikir. Jadi saya mengucap subhanallah ini tujuannya zikir. Itu satu. Yang kedua, itlah ini khilaf pendapat ulama. Itlah ini nggak ada niat sama sekali, nggak ada niat. Kita cuma mengucap subhanallah aja, nggak ada niat subhanallah. Kita tahu dia itu lupa, tapi kita bilang subhanallah tanpa kasar.
tentang niat dalam hati. Kalau di dalam ini kita bahas tentang masalah zikir lah. Kalau orang yang dia nggak ada niat zikir ataupun nanti ada depannya zikir dulu, tidak ada niat zikir, maka bagaimana sholatnya orang ini? Fa inna atlaqa ila wa qaluhu lam tubtal sholatuhu. Kalau saya baca lagi sedikit di depan matanya, lam tubtal sholatuhu, sholatnya nggak batal. Kalau orang memang nggak niat zikir, cuma mengucap subhanallah, subhanallah, cuma di dalam ada kias, ada khilaf, perbedaan ulama. Lianna lam tubtalu sholatuhu dha'ifun wal mu'tamadu annaha tubtalu fi suratil itlaq khilafan isyari' wa man tabi'ahu lakinna la ba'sa bitaqlidihi wa in kana dha'ifan li'anna dhalika qad yatafaqqa wa syaqqa 'ala syakhsi qasd dzikri fi jami'il lafzi 'inda kulli marrah. Kalau menurut pendapat lemah, sholatnya nggak batal. Menurut pendapat lemah, sholat orang yang ketika ucap subhanallah, bagi lagi ya, yang ucap subhanallah itu sholatnya nggak batal, pak. Pendapat lemah ini, bukan pendapat kuat. Wal muktamad ini artinya iktimad, dipegang oleh kesepakatan mazhab Imam Syafi'i, yang ulama Imam Syafi'i itu berpendapat mereka bahwa saya sepakat itu muktamad namanya. Annaha tubtalu fi surah itlaq, batal sholatnya. Nah, Ustaz, jadi kami mau ikut kemana nih? Kalau saya ikut ke pendapat muktamad, pendapat kuat, karena ini hukum. Kalau hukum ikut pendapat kuat, karena kalau pendapat kuat dalilnya. Kalau pendapat lemah dalilnya. Jadi tahu kan bagaimana? Cuman boleh nggak kami taklid? Taklid itu kita ikut pendapat lemah, boleh. Cuma itu pendapat lemah. Ibaratnya kalau ada dua orang calon presiden, itu yang menang itu yang calon satu lagi. Kenapa? Banyak pendukung. Ya, banyak pendukung. Nah, banyak pendukung ini namanya pendapat kuat atau pendapat muktamad. Maka berpegang pada pendapat kuat atau pendapat lemah. Pendapat kuat. Saya anjurkan bikin pendapat kuat. Itu berarti udah dua ya, niat zikir itu, niat basah itu ketika mengucap subhanallah bagi laki-laki. Dan yang ketiga niatnya iklam, memberitahu bahwa imam salah ataupun lupa, maka batal sholatnya. Dia tujuannya bilang gini, kan banyak orang tuh ini lupa imam, subhanallah. Nah, dia bayangin itu mengucap subhanallah itu apa? Tujuannya beritahu, hai kamu imam, kamu lupa duduk tahiyat awal, kamu lupa Al-Fatihah, kamu lupa ruku, contoh. Maka orang yang berniatnya untuk memberitahu imam itu lupa, batal sholatnya. Ya, jadi diniat bisa kena kan? Bisa kena. Berarti kita simpulkan, ketika ada seorang imam lupa dia gerakan dalam sholat adalah itu fardu ataupun sunnah, maka itu ada tiga kesimpulan bagi makmum yang laki-laki yang ingin memberitahu kepada imamnya. Yang pertama, ketika dia mengucap subhanallah, dia niat zikir, maka sholatnya sah, tidak ada hilaf tentang niatnya. Yang kedua, dia niat itlaq. Ada dua pendapat. Pendapat muktamad batal, pendapat dhaif sah. Dan yang ketiga, dia niat iklam, memberitahu saja, itu mutlak batal. Enggak niat sama sekali, batal. Paham? Yang kelima, dia niat zikir dan juga niat memberitahu imam bahwa dia itu salah, sah.
penjelasan sah ada 3, penjelasan batal ada 2. Sampai di sini bisa dimengerti? Insyaallah ya. Wa auratul rijli ma baina surrat wal bahr. Aurat laki-laki di ketika sholat itu di antara pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut ini batasan aurat laki-laki di dalam sholat. Amma huma falaisa minal aurati wala ma fawqahima. Adapun bermula keduanya apa ini? Keduanya aurat pusat dan lutut itu makna rumah itu. Dan adapun bermula pusat dan lutut itu maka tidak ianya pusat dan lutut daripada aurat dan tidak barang di atasnya keduanya. Bagaimana maknanya? Apa maksudnya? Allahumma falaysa minal aurati wa la fawqahima. Nah, adapun di atas keduanya ini, nah itu maksudnya di atas pusat, di bawah lutut bukan aurat. Nah ini maksudnya. Di atas pusat, di bawah lutut bagi laki-laki itu bukan aurat. Nampak dadanya, nampak lehernya, nampak telinganya, nampak betisnya, bukan aurat bagi siapa? Laki-laki. Wal mar'ah, sedangkan perempuan tafalifur rijlu fil khamsatil madhkuri fa innaha tadammu ba'daha ila ba'di. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan ketika rukuk ataupun sujud itu fatalassitu, lengket, dilengketkan oleh perempuan akan perutnya kepada kedua pahanya. Kayak saya contoh tadi ya, ini perut, ini lengket dengan paha, ini begini. Ini kan perut nih, ini perut, ini paha, ini lengket begini dia. Nah begini dia perempuan. Nah ini dulu, lengket dulu. Hah? Sujudnya pendek. Ya, sujudnya pendek. Karena semua anggota tubuhnya itu aurat kecuali telapak tangan dan muka. Makanya disuruh lengket. Nah, itu beda kan dengan laki-laki kan? Kalau laki-laki dia nggak lengket, harus berpisah diangkat ya, perutnya dengan pahanya nggak boleh lengket. Kalau perempuan lengket, dilengketkan sama perempuan itu akan perutnya kepada dua pahanya. Ketika rukuk dan sujud. Nah, kalau sujud mungkin bisa. Kalau rukuk bagaimana Ustaz? Kalau rukuk begini. Ini rukuk ya. Nah, ini rukuk nih. Ini kan tangan nih. Tangan tuh diginiin. Oh, dirapatin. Ini tangan ini kalau laki-laki kan diangkat. Nah, kalau perempuan dirapatin dia. Karena kalau begini kan dia agak payah ya. Jadi begini dia. Nah, dirapatin antara tangan ini dengan paha dan juga dengan perutnya. Itu bagi perempuan. Kemudian kalau perempuan dia tidak ada anjuran membaca ayat baik membaca rukun sholat itu dengan zihar, tidak ada penjelasannya. Yang ada dia dikecilkan suaranya ketika sholat jamaah dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram.
Jadi pas baca amin itu perempuan tuh pelan suaranya, nggak keras. Kalau sholatnya sendiri enggak sama laki-laki yang bukan mahram, apakah boleh zihar perempuan? Boleh. Fa inna sholat munfaridah anhum jaharat. Maka jika sholat ianya perempuan daripada mereka itu laki-laki jauh, ya, daripada mereka itu laki-laki dia sholat sendiri, maka dijiharkan suaranya perempuan. Nah, berarti boleh dia jihar asalkan tidak di musholla atau di tempat-tempat umum. Wa idza nabaha syai'u fi sholati shafaqan, maka apabila ketika perempuan jamaah dengan laki-laki, jamaah dari sholat, laki-laki atau imam ada yang lupa di imam. Bagaimana cara seorang perempuan mengingatkan imam tersebut? Dengan cara menepuk batin kanannya perempuan di atas zahir dirinya perempuan. Batin yang mana? Batin? Ini batin ya. Ini batin kanan. Zahir kiri ini. Nah begini tepuknya. Cara tepuknya begitu. Jangan begini. Ya, jangan begini. Seandainya falau darabat batnan bi batni qasdin da'ubi walau qalilan ma'a ilmi tahrim baqalat sholatul. Ini kalau seandainya perempuan itu bukan menempuk dengan batin tangan kanan dan zahir tangan kiri, tapi dia adukan antara batin kanan dan batin kiri, dia tahu itu haram hukumnya, tapi dia lakukan, maka sholatnya batal sekalipun sedikit. Ini dia, batal sholat, karena tujuannya main-main. Dan dia tahu nggak boleh begitu, ya. Ini bagi ibu-ibu yang sudah dengar penjelasan ini, dicobanya nanti ada imam sholat lupa, ditepuknya batin tangan kanan dengan batin tangan kiri, telapak tangan ini, ya nih, telapak tangan kanan sama telapak tangan kiri ini ditepuknya. Itu maka dapat membatalkan sholat perempuan tersebut. Batal pak sholat. Jadi ini bagi ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena itu ditinjau dengan jelas na'ubi. Karena dia itu ditinjau seperti main-main. Main-main dalam sholat. Main-main dalam sholat boleh? Tidak. Membatalkan sholat. Nah, jadi ya, jangan sampai kita udah melaksanakan perintah Allah, rupanya sholat kita enggak diterima, bukan enggak terima, enggak sah. Jangan terima, sah aja enggak, ya. Jadi kemudian aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini aurat dalam sholat. Aurat perempuan dalam sholat, ibu-ibu, itu yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya, dan kedua telapak tangan.
itu bukan aurat dalam sholat. Adapun amal kharijus sholat fa'auratuha jami'il badan. Adapun kalau di luar sholat, seluruh badan wanita termasuk muka dan tangan aurat. Ini pendapat kuat, ya, pendapat kuat. Kita tengok dalam. Iya, itu pendapat kuat. Hatta batina qadamaiha ada pendapat ini pendapat kuat. Wala yakhafu anna hadha huwa al-khalisu minal umur allati takhalifu al-mar'ah. Di sini tidak jumpa mantan. Yang ada itu pendapat kuat bahwasannya seluruh badan wanita termasuk muka dan telapak tangan itu aurat. Di kitab lain ada tuliskan bahwasannya dikias sebagaimana di dalam sholat boleh menampakkan telapak tangan dan muka, maka di luar sholat itu boleh. Dikias di sana. Cuma kalau pendapat kuat seluruh badan wanita termasuk mukanya, hidungnya, telapak tangannya aurat semua aurat. Kita pakai pendapat lemah aja dulu ya. Pendapat kuat boleh, saya anjurkan pendapat kuat. Tapi kalau bagi orang-orang yang baru hijrah, step-step, pelan-pelan. Wal amma karajulin. Jadi Bu, Pak, di istilah Arab itu ada namanya amma. Amma itu budak ya. Budak ini terbagi dua, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau budak laki-laki sama budak perempuan itu auratnya sama, Pak. Kalau laki-laki auratnya kan di pusat sama lutut. Kalau perempuan yang budak ini sama juga, pusat sama lutut ya. Beda kan? Beda hukumnya. Kalau yang tadi ini perempuan merdeka. Ya, haram nggak Ustaz kami lihat bagian atas pusatnya? Kalau budak dia, sekalipun perempuan, tidak haram karena auratnya disamakan dengan aurat laki-laki. Ini bagi perempuan yang nggak merdeka ya. Tapi kalau sekarang kita ini di Indonesia ini susah mau membedakan dia ini orang merdeka atau budak, karena udah bercampur-campur pernikahan dari turun temurun, udah bercampur-campur. Jadi untuk membedakan ini dia hamba atau dia orang merdeka itu susah. Lagian kalau di Indonesia itu sudah ada HAM, hak asasi manusia, jadi tidak ada lagi perbudakan, tak boleh lagi perbudakan. Kalau dulu ada perbudakan itu, makanya ada hukumnya ini. Hukumnya sampai ke aurat-auratnya pun diatur. Nah gitu. Paham ya? Nah, habis pembahasan. Nah,
Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Kalau laki-laki berarti gimana? Kalau dia ruku, tangannya akan diangkat, nggak bertemu dengan perut dan paha. Ketika ruku juga dan sujud juga begitu. Kalau perempuan dia dempet. Habis itu kalau laki-laki lupa mengucap subhanallah dengan niat zikir ataupun dengan niat dengan niat zikir, yang kedua niat zikir beserta memberitahu memberitahu imam. Yang tidak boleh tidak ada niat maka batal sholat. Yang kedua dia niatnya cuma untuk memberitahu imam maka batal sholat. Teringat. Kemudian apa lagi? Ketika sholat zihar maka laki-laki dia dibesarkan suara, sedangkan perempuan tidak. Kemudian aurat laki-laki dia batasannya dari pusat hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ingat nih perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Bagi bapak ibu sekalian, insyaallah semoga apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini dapat menambah ilmu bagi yang baru mengetahui dan menjadi ulangan bagi yang sudah mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh Allah yang mengetahui segala yang benar dan Allah Maha benar. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, itu mutlak daripada kebodohan saya sendiri, dan yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan selawat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.